Jadi antara siapa yang menyampaikan dan yang disampaikan, atau penyampai dan yang audiensnya, itu memang harus terkoneksi. Makanya kenapa kalau saya belajar, ngajar, kita sama-sama belajar, saya banyak nanya gitu Bu. Yang jangan-jangan kalau saya ngomongin di level ini ditanya, kan gini, kualitas jawaban menentukan diri nggak kira-kira? Iya. Begitu saya tanya di sini, oh berarti belum nih gitu. Ditanya di sini, oh ya udah. Jadi saya masuk biasanya di level 7 nih. 7 nanya ke 6, ke 5, ke 4, oh kita start di 3 gitu. Kenapa? Dipaksain ke 7 juga belum nyampe wadahnya gitu. Betul nggak? Dan sebisa mungkin berdialektika ini untuk saling menambah pengertian dan pemahaman gitu intinya. Oke? Sip ya? Nah makanya Ibu dan Bapak 14 tahun saya research, saya juga 14 tahun belajar, nggak pernah berhenti. Gimana cara menyampaikan sesuatu yang mudah, simple, direct gitu. Dan juga mudah ditangkap. Mudah ditangkap. Ibu Bapak kalau dengerin saya ngomong 10 tahun yang lalu ribet, saya aja nonton males lihat saya ngomong itu, Bapak ini ribet banget sih lu gitu. Harus kesini dulu, harus sini. Dan tapi balik lagi dengan belajar kita terus mengkalibrasi, akhirnya lebih belajar lagi bahwa oke, ini audiens ada di level 3 nih, ya kita ngomong di level 3 aja gitu. Audiens ada di level syariat nih, ya udah nggak usah ngomongin hakikat lah gitu. Tapi ketika kita naik uplifting level menuju kepada yang lebih tinggi, makanya jenjang demi jenjang demi jenjang gitu. Jadi itulah pentingnya mau murid dan guru dua-duanya belajar gitu, karena nggak ada yang selesai belajar. Jadi yang oneng itu dua-duanya sih gitu. Jadi oh ini muridnya oneng, belum tentu, karena jangan-jangan penyampainya nggak cocok sama kapasitas gitu kira-kira. Betul nggak? Berarti harus ngerti audiensnya nggak? Iya. Tapi yang pusing audiensnya ditanya nggak ngerti apa, diam gitu Bu Pak. Yang nggak ngerti apa, oh, apa ya? Nah pusing gitu. Mungkin malu bertanya. Oke, malu bertanya. Atau emang lupa aja sih gitu ya. Oke. Sip ya? Oke? Oke. Aduh ini memang makan siang bahaya ya. Ngantuk. Oke, Ibu dan Bapak, kita akan starting dari pembahasan kita kemarin. 1. Kita tidak bisa lepas dari dua concern bahwa ada Allah, ada Khalik, ada yang diciptakan gitu kira-kira. Makhluk. Ya. Jadi nanti kita ngerti bahwa penyembahan kepada Allah itu, mengabdi kepada Allah itu jangan sampai jadi abstrak gitu. Karena selama ini berbicara tentang Allah itu kan sesuatu yang abstrak, betul nggak? Nggak tahu Allahnya itu gimana, apa dan sebagainya. Memang di level tertentu ya memang nggak bisa disampaikan sama kata-kata sih. Makanya selalu kita menggunakan pendekatan. Pendekatan itu salah satunya namanya definisi, atau salah satunya disebut tafsir. Kalau tafsir pasti benar nggak Bu Pak? Belum tentu, karena tergantung siapa yang menafsirkan. Definisi pasti benar nggak? Belum tentu, karena tergantung siapa yang memberikan definisi. Maka definisi dan tafsir sifatnya tidak final, dia sifatnya adalah dinamis gitu. Maka kalau kita terjebak dalam satu penafsiran seumur hidup, berarti kita nggak dinamis gitu. Makanya kenapa disebut Allahu Akbar. Pemahaman kita tentang Allah akan meluas dan tanpa batas gitu. Mungkin 15 tahun yang lalu mikir Allah tuh ada di langit ketujuh, entah ada di mana, sosoknya seperti apa. Oh oke, nanti menuju ke situ. Pelan-pelan, oh ternyata nggak jauh. Di satu sisi ngomong Allah adalah di atas, tetapi ketika kita bicara Quran ngomong aku adalah dekat, betul nggak Bu? Yes. Dan masih mungkin berpikir dulu perjalanan menuju kepada Allah nunggu pada mati dulu gitu Bu Pak. Iya. Betul nggak? Iya. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak ketemu Allah mending setelah mati, mending sebelum mati? Sebelum mati. Betul nggak? Nah, sehingga dalam perspektif ini setiap pemahaman pasti ada layer by layer by layer by layer. Makanya di surat 84 ayat 19, kamu akan mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tobakon itu adalah leveling demi leveling demi leveling. Berarti Ibu Bapak maaf ya, ada kelas 1 dan ada kelas 7 misalnya. Anak yang di kelas 1 nggak usah banyak judgement kalau dia belum ngerti gitu maksudnya. Yang di level 7 nggak usah ngerendahin juga anak kelas 1 gitu. Karena dengan kepongahan seseorang begitu ngomong beda dikit, oh ini salah nih. Bukan, kamu belum tahu aja sih gitu. Clear nggak? Iya. Makanya kata concern kunci dari belajar adalah selalu mau mengosongkan.
Karena maaf ya, yang selama ini kita tahu yang udah penuh di gelas kita, itu pendekatan yang kita terus mendekat, dan mendekat. Makanya ibu bapak, jangan menutup dari informasi manapun, tetapi kita menjadi filter yang kita lakukan atau tidak, bukan urusan informasinya, tetapi keputusan kita gitu. Makanya Imam Ali wanti-wanti, ingat ya, jangan ngelihat siapanya, tetapi lihat apanya. Meskipun yang datang nyebelin, tapi yang diomonginnya kebenaran, tetap kebenaran gitu. Jangan sampai kebencian kita terhadap orang ini, kita jadi nggak ngambil ilmunya gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Nggak suka dia, kenapa? Gitu orangnya, tapi isinya nggak tahu loh. Gitu intinya. Sip ya? Dan itu saya rasa yang paling penting untuk kita selalu pelajari gitu. Nah, saya mau membuka dulu begini. Kita update dikit. Dulu pas pertama saya datang ke sini, kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dari Allah menuju kepada Allah. Pulang. Betul? Berarti pertanyaan saya, pulang itu melalui tahapan pembelajaran dan tahapan perjalanan nggak kira-kira? Iya, pasti. Nah sekarang saya tanya, berarti waktu kita pulang itu kapan? Nah ini gawat. Kapan saat yang tepat kita pulang? Nah, oke ya. Pemahaman umum, pulang itu ketika sudah dalam keadaan mati. Maka dipanggil Allah itu, pemikirannya dipanggil itu adalah mati. Betul nggak? Oke, sekarang saya tanya, Ibu dan Bapak, kalau kita bicara tentang perjalanan dari hidup menuju mati, mati. Kalau ada kata menuju, di tengah-tengah ada jarak nggak? Ada dong. Saya sama Ibu dan Bapak ada jarak nggak ini? Ada. Tapi sekarang saya tanya, kembali ke Allah perlu jarak nggak? Yang nggak perlu kan Allah kan dekat. Apakah ada di diri kita? Nah, berarti Dekat. pulangnya kita memerlukan jarak nggak? Enggak. Contoh, dari Jakarta, Ibu Bapak kita pemanasan dulu ya. Ya. Oke. Ini soalnya habis nasi masuk tuh harus banyak ditanya dulu gitu. Nah, dari Jakarta mau ke Bandung, titik startnya, titik finishnya. Ibu Bapak kalau perjalanan pengen ke Bandung, begitu Ibu Bapak nyampe Bandung, sampai nggak? Kan startnya dari Jakarta, mau ke Bandung. Begitu nyampe ke Bandung, sampai nggak? Sampai kan finish ceritanya. Ini titik start, ini titik finish gitu. Betul? Berarti sampainya kita kalau kita udah ada di Bandung. Finish. Oke? Kira-kira perjalanan ke Allah kayak gini nggak? Enggak. Kira-kira perjalanan Allah seperti dari sini menuju ke Allah, gitu nggak? Enggak, kenapa? Karena Allah kan dekat. Karena di Jakarta ada Allah, di Bandung juga ada, di antaranya juga ada. Jadi sampainya kapan? Udah sampai. Sama. Ya nggak usah sampai. Jangan sama kita ya. Kan Allah Ayo, betul nggak? Kan ini jarang direnungkan nih. Sehingga banyak orang yang berpikir hidupnya tuh untuk nanti. Nanti kalau udah. Berarti salah dong Indonesia dalam mencari Tuhan itu ya orang Tuhan di sebelah kita. Nah, nggak salah, tapi kalah satu. Kalau Gitu. Nggak salah. Karena nggak akan ada yang pernah, nggak ada yang salah. Yang ada levelnya udah berbeda. Karena kita kalau nggak melalui level itu, nggak akan ada di level ini. Oh, Ibu Bapak sekarang saya ngomong sama anak-anak SD, adik-adik, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada jarak, puyeng dia. Maka dia masih perlu analogi yang sederhana sesuai dengan kapabilitasnya, tetapi nggak semua anak SD gitu, enggak ya. Karena ada yang casingnya SD, ininya udah S3, ada Bu. Ibu Bapak saya pernah dapat pertanyaan keren dari anak SD kelas 6, coba. Pertanyaannya sederhana. Kalau misalkan yang menciptakan neraka itu adalah Allah juga, berarti kan Allah juga ada di neraka. Kenapa orang takut ke neraka? Coba Bu, Pak. Pertanyaan anak SD loh. Ini gurunya aja belum tentu paham gitu. Nah, hal-hal gini ketika si anak ini pengen bebas ngomong karena dia takut salah, jadi nggak keluar gitu.
Karena sekarang kenapa? Banyak over dalam tanda petik ya reaction ketika mau nanya aja, mau mengeluarkan sesuatu aja takut salah gitu. Kebayang nggak Bu? Iya. Jadi disebut overkritik gitu. Wah itu keren banget sih. Ya, saya juga pusing ngejawabnya, ini anak SD gimana jawabnya gitu. Karena kalau mau dijelasin itu kan nggak mungkin. Tetapi karena memang tingkat kedewasaannya memang berbeda. Jadi Bapak maaf ya, kita nggak bisa menilai tingkat kedewasaan sesuai dengan levelnya tuh nggak bisa. Misal, kamu kan masih 17 tahun, mana paham sih gini-gini, belum tentu lah Bu. Soalnya yang 50 tahun ngerti gini juga belum tentu ngerti gitu. Betul nggak? Iya. Sehingga kita nggak pernah bisa memberikan sebuah penilaian. Sampai sini oke? Oke. Nah, semoga ketika Ibu Bapak sudah mulai memikirkan atau mulai menyadari dan mulai mendefinisikan sesuatu yang baru, kita semakin meluas gitu. Contoh, saya kasih contoh dulu. Ibu Bapak, ini ada meja, itu ada kursi. Ada apa ini? Iya. Itu Kursi. Saya mohon Ibu Bapak, tolong definisikan meja. Meja itu apa? Apa? Tempat menaruh sesuatu. Setuju? Iya. Jadi kalau saya nyimpan iPad saya di sini, saya nyimpan di mana? Meja. Karena dia tempat Tempatnya. menaruh Iya. sesuatu. Setuju? Iya. Sekarang saya taruh di sini. Bisa juga. Nggak bisa, karena mau duduk. Oh, enggak dong, kan kita tadi definisinya tempat menaruh. Tempatnya dulu ya. Bisa aja. Bisa. Kursi Bisa. tempat apa? Duduk. Ya tapi sekarang bisa saya taruh itu nggak? Bisa. Berarti itu meja atau kursi? Kursi. Oh tadi katanya tempat menaruh sesuatu namanya meja. Oh ya. Enggak juga sih. Bisa Ah. juga ya. Ya, Tergantung kesempatan. Nah, kalau nanti di dalam di kasur saya simpan, kasur tempat nyaruh iPad saya nggak? Iya. begitu. Disebut meja nggak? Bukan. Bukan. Enggak tempat tidur itu penggunaan juga. Si- Tempat menaruh harusnya. Paham nggak maksud contoh ini? Iya. Artinya kalau kita saklek sama satu definisi, selesai. Kita akan menyebutkan, oh ini kan naruh, ini berarti meja. Bukan. Harus fleksibel. Nah, berarti kalau kita rigid terhadap definisi dan tafsir, di M aja. Iya. Yang paling benar tuh ini, yang lain salah. Bah, udah Bahaya itu. bahaya. Karena nanti semua akan disebut meja. So, sekarang anak bakal tahu mana meja, mana kursi, atau gini deh, mana sendok, mana garpu, mana sumpit. Iya. Tiga-tiganya untuk makan nggak? Iya. Nah, tolong ambilin sumpit. Makan mie. Jangan sendok. Dia kalau nggak tahu definisi sumpit, dia ngambil Sendok. sendok. Heeh. Betul nggak? Betul. Tiga-tiganya fungsinya untuk makan. Jadi kalau kita hidup berdasarkan hanya pada definisi dan tafsir, hidup hanya berdasarkan pada benar dan salah. Selesai. Oke? Oke. Oke? Oke. Betul. Jadi jangan-jangan ketika kita mengkafirkan orang, yang kafir ini. Benar ya, banyak itu ya. Tapi ya balik lagi sih Bu, Pak. Yang mau mikir kan nggak banyak ya. Maunya disuapin. Maunya nerima jadi aja. Makanya jawaban yang paling rendah skalanya, pertanyaan yang paling rendah skalanya pertanyaan ini, boleh nggak? Nah itu basic banget. Karena urusan boleh atau enggak, itu bukan pertanyaan, itu keputusanmu. Maka saya nggak pernah bilang boleh atau enggak, nggak bisa. Kenapa? Bolehnya kenapa, enggaknya kenapa, your choice. Nah, Bu, Ya, walaupun di Quran ada boleh nggak boleh, itu cuma putusan kita. balik lagi ke tafsir kan Bu? Oh, Betul nggak? ya. Ketika seseorang ibu melihat sesuatu tafsir, Ya. ini tafsir nih. Berarti tafsir itu adalah sesuatu yang pendekatan terus-menerus meluasnya kira-kira. Iya. Meluas. Gitu kira-kira. Sip ya? Contoh. Ibu bapak pernah dengar kata musyrik nggak? Iya. Iya. Ini. Sering. Sekarang pertanyaan saya, begitu dengar kata musyrik, apa sih yang kebayang? Penyembahan di lain Allah. Penyembahan selain Allah. Jadi orang yang tidak menyembah selain Allah disebut. Dan ibu bapak nyembah siapa? Yuk. Iya betul nggak? Apalagi dengan perspektif tafsir yang paling tafsir satu gitu anggap aja. Orang yang musyrik adalah orang yang beda agama sama saya. Iya itu. Padahal enggak. Bisa begitu nggak? Bu? Iya. Tafsir pertama nggak kira-kira? Kita dapat tafsiran itu nggak? Iya. Tetapi ini final nggak kira-kira? Enggak. Enggak.
lambat laun akan mulai ngerti, oh ternyata di surat 30 ayat 32, 31-32, Quran sendiri ngomong loh, orang yang musyrik adalah orang yang bergolong-golongan dan merasa golongannya lebih baik dari orang lain. Jadi mana bisa siapa aja ya sebenarnya. Berarti kata kunci musyrik ini tidak terletak pada siapanya. Betul nggak? Betul. Sih. artinya. Berarti kita bisa memusyrikkan orang lain nggak? Nggak bisa, orang kita nggak tahu. Iya. Gitu. Sama aja kayak seperti kafir, lu kafir gitu kan. Betul. Karena ketika orang kafir dia tertutup dari Oh iya. kebenaran. Sudah didefinisikan, ditafsirkan kafir orang yang beda Beda agama itu. Pertanyaan, salah nggak itu? Enggak. Nggak Tapi salah. di level 1. Karena kita kan dapat pelajaran dari Di situ gitu. iya, lingkungan kan. Oke. awalnya. Berarti harus dinaikin lagi nggak kira-kira? Iya, iya, Iya. Bang. Nah, Harus belajar. sip. Nah, sekarang saya mau nanya. Terus kebenaran mutlak adanya di mana? Kalau semuanya tafsir. Ayo. Kok jadi diam gini sih? Sebetulnya kebenaran mutlak. Ya kan Allah gimana? Allah tuh gimana gitu? Ini kan Allah, iya. Nah, Kan yang maha sempurna. iya. Cuman sekarang kalau mau sekarang tahu bahwa contoh, ada orang mentafsirkan satu ayat 10 orang beda-beda. Iya itu. Ibu bapak mau ngikutin yang mana? Nah itu makanya Nah. kan. Sesuai diri kita apa gimana gitu. Nah, berarti ada sesuatu hal yang kita nggak bisa lepas. Kebenaran sejati itu nggak pernah ada di Diri luar. kita ya. Nah, ibu bapak maaf ya, kalau ada orang 10 menafsirkan, pasti benar semua nggak? Bisa jadi. Belum Belum tentu, tentu. karena beda-beda. Iya. Yang pasti bisa salah semua nggak? Bisa jadi. Nah, gitu. Jadi tentang diri kita yang Jadi maksud saya, ketika kita masih mempercayai definisi, masih mempercayai tafsir, ini hanyalah Informasi. Oh. Terus kebenaran yang sejati di mana? Di diri kita. Ya, gimana? Pikiran kita Oke, apalagi Keputusan kita. ketika ngalamin. Oh, Realitas. iya, ngalamin dulu. jadi kalau kita main percaya, contoh ya, kan baik kata ibu bapak ini nggak tahu kalau gula itu manis, ya, Ya. ada figur otoritas nih ngomong, saudara-saudara, gula itu asin. Nggak mungkin. Kalau nggak tahu ya. Ya misalkan nggak tahu, Iya, iya. ya, mungkin. Terus ibu bapak nggak nyari gula, nggak nyobain nyobain gula, gula. bakal percaya nggak? Percaya. Hati-hati antara gula sama garam, sama-sama putih tapi rasanya beda. Iya. Oke, gula tuh gimana? Yang putih, Iya. Paling ambil tuh Ambil tuh. asin. asin. Dia akan ngomong apa? Ngambil Asin. asin. Berarti Salah. Benar juga. jangan-jangan salah ngambil ya? Iya. Hah? Betul nggak? Betul. Jadi kalau kita ribut dalam urusan ini, kalau pakai bahasa kerennya tuh ini sangat fragile gitu loh, Bu. Fragile itu apa ya? Rapuh. Ringkih. Nah sekarang saya tanya, yang kalau kita bicara dalam konteks yang namanya sejati, berarti sesuatu yang nggak fragile loh, betul nggak? Iya. Ciri-ciri tidak fragile, ayat pertama Quran setelah Al-Fatihah, Zalikal kitabu, Tidak ada keraguan. tidak ada keraguan. Berarti PR besar kita membuat diri kita tidak ragu, Ragu-ragu benar ya. Harus yakin. ya Yakin. yakin. Makanya yakin juga nanti ada 3, ainul lihat, ilmun informasi, Yakin, yakin. baru hakul. Yakin. Ya. Kalau udah hakul sudah tidak bisa didefinisikan. Setelah kita mengalami. Setelah Awalnya merasakan. maaf ya, maaf nih. Quran yang kita pegang sekarang, ini kan Quran quote and quote buku. Iya. Betul nggak? Iya. Saya mau nanya Bu, Pak. Nabi Muhammad pernah baca Quran ini nggak? Enggak, kan dia buta. Bukan buta, Bu. Buta huruf ya. Enggak. Iya bukan. Waktu Nabi Muhammad ada, bukunya belum ada gitu. Bukan setelah Subhanallah aja. Sekarang saya tanya, sesuatu yang belum ada zaman Nabi Muhammad disebut apa? Bid'ah. Berarti buku Quran bid'ah nggak? Iya, belum ada. Ayo pusing nggak nih? Dikit-dikit bid'ah, oh saya jauh-jauh.
Sarung bid'ah nggak ini? Iya. TikTok bid'ah nggak? Iya. Iya. Terus pusing bid'ah, kan gitu. Betul nggak? Makanya nanti kita ngerti bahwa segala bentuk yang namanya definisi dan tafsir, dia akan berlaku secara dinamis. Harus mengalami. Nah, sekarang saya tanya Bu, Pak. Terus gimana cerita? Ibu Bapak kita belum mulai ya? Ya. Ini pemanasan dulu nih. Iya. Mulai nih kamu. Tapi itu Masih opening. Gimana ceritanya buku ini akan berlangsung sepanjang zaman? Gimana ceritanya? Ibu Bapak kan buku ini cerita 1400 tahun yang lalu, betul nggak? Iya. Tapi sampai hari ini relevan nggak? Relevan. Kenapa? Kan di Quran disebutin di surat Al-Hijr ayat 9. Iya. Akulah yang menurunkan Al-Quran dan akulah yang akan menjaganya sampai kapanpun. Iya, tapi kenapa relevan sampai hari ini? Belum bentuk buku kan? Enggak. Kan ini bukunya ada sekarang. Iya. Relevan nggak hari ini? Relevan kenapa coba? Karena isi Quran isinya adalah Perumpamaan. Oh iya. Banyak perumpamaan di sini. Hah? Surat 30 ayat 58. 30:58, 18 ayat 54, semua isinya adalah perumpamaan. Maka ketika baca Quran, kita nggak bisa letterlet ini adalah ini, gitu loh Bu. Iya. Sekarang saya tanya, orang yang bisa mengambil abstraksi dari perumpamaan, orang yang mikir nggak kira-kira? Iya. Iya. Makanya Quran itu, hikmah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menggunakan Pikiran. akal. Contoh, aduh Bu, Pak, di surat 8 ayat 12 itu ada kata-kata, bunuhlah orang kafir di mana saja berada. Ada. Iya. Main bunuh aja gitu. Ngeri nggak? Ngeri loh. Yang dia pikir secara definisi orang yang di luar agamanya begitu melihat orang, wah masa gitu? Iya. Ternyata maksudnya apa? Artinya apa? Ketika kekafiranmu hadir, ketika ketidaktahuanmu hadir, ketika kegelapanmu hadir, bunuhlah dengan pengetahuan kita misalnya. Bisa nggak Bu, Pak? Bisa. Dan itu mendapatkan satu perspektif. Nanti ada orang ngomong, oh kafir itu kan tercover dari kesadaran. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan tanpa sebuah kesadaran. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Sehingga kalau kita luas dalam kedinamisan ini, kita akan meluaskan pemaknaan-pemaknaan. Akhirnya apa? Kita akan masuk kepada level yang namanya hakul. Aku yakin. Iya. Sip ya? Iya. Jadi maksud saya, yuk jadilah manusia yang elastis. Fleksibel. Sesuai dengan otak kita, ada neuroplasticity, dia bisa mengembang terus gitu loh Bu. Ibu Bapak maaf ya, otak yang nggak jarang dipakai kerja, jarang dipakai belajar, stuck loh Bu. Betul. Pikun. Pikun. Jadi Maksudnya Benar loh. iya, jadi benar. frozen. Apa karena Sip ya? Paham ya? Iya. Clear ya? Ya. Kalau tafsir bukan harus ada ahlinya yang menafsirkan. Pasti. Makanya siang ini kita tidak menafsirkan Bu. Siang ini kita melakukan yang namanya tadabur. Dan Quran tuh nggak ada perintah untuk ditafsirkan tuh nggak ada. Tapi tadaburilah Quran. Apa itu tadabur? Mengambil makna-makna. Apapun yang kamu maknai, tapi outputnya membuat pribadi kita lebih baik, lebih bermanfaat. Itulah mentadaburi Quran. Oh. Nah kalau tafsir mah harus tahu bahasa Bu. Iya. Nahu, sorof, balago, bayan, macam-macam. Itu ahli tafsir. Tetapi pertanyaannya, Quran didesain untuk seluruh manusia nggak? Iya. Maka kita dikasih tools yang namanya akal untuk mentadaburi pesan-pesannya gitu loh. Gitu. Sip ya? Jadi kita nggak usah di level tafsir, ini mau level-level Quraisy Shihab gitu loh. Kita mah di level tadabur aja. Kira-kira message penting buat saya di ayat ini, kalau ditadaburi, apa yang membuat saya outputnya jadi jauh lebih baik gitu misalnya. Simple. Gitu kira-kira. Sip ya? Iya. Sampai sini oke? Oke. Oke nggak ini? oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya, Baca perumpamaan. terus kebenaran sejati adanya di mana kalau gitu? Di diri. Di dalam diri. Ya kan diri itu kan luas ya. Contoh, ada orang lahir di Eskimo, nggak pernah ngelihat buku Quran, nggak pernah ngelihat kitab suci, nggak pernah tahu agama. Dia bisa menjadi orang yang baik dan benar nggak? Bisa. Bisa. Selama dia menjadi dirinya, dia nggak akan mungkin lepas dari baik dan benar. Berarti masing-masing kita sudah diberikan petunjuk nggak? Iya. Nah gitu. Cuman petunjuknya ketutup mulu. Makanya teman-teman ibu dan bapak, sorry ya saya selalu mengulang-ulang. Pertama, jangan percaya omongan saya. Ini nomor 1, rulesnya. Karena nggak penting juga.
Karena saya datang ke sini bukan mau ngajarin, bukan mau meyakinkan sesuatu, ikutin, enggak. Tapi saya datang ke sini ngajak berpikir, meluaskan pola pikir, dan saya datang ke sini sebagai bidan aja sih, membantu ibu dan bapak melahirkan. Nah, ini lagi keren nih, makanya Melahirkan dengan benar. melahirkan betul. Supaya jalannya benar. Nah, gitu. Jangan- Sip ya? Jadi biar nggak- Makanya apapun tolong waspada terhadap semua omongan saya gitu. Jangan main diiyain, jangan. Jangan main diikutin, jangan. Kenapa? Karena ini sedang menyampaikan sebuah informasi untuk kita kaji bersama gitu loh, Bu. Pak. Ibu bapak maaf ya, once kita punya open minded dan open heart seperti ini, siapapun kita bisa terima dulu nggak kira-kira? Iya. Nggak akan ada konflik kok. Iya. Berarti konflik terjadi ketika dia tidak mentadaburi, konflik terjadi ketika dia tidak menggunakan akal. Yang dia gunakan adalah perasaannya, emosinya, egonya. Maka gampang banget, kafir, salah, bid'ah. Kenapa? Nggak cocok sama yang aku punya. Lah, kalau dia cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, yang lain ngomong log 10.000 sama dengan 4, berarti dianya aja yang kurang pengetahuan. Sampai sini oke? Oke. Sip. Iya. Jadi message kita nomor 1 ibu bapak, yuk belajar selalu meluas, dinamis, jangan menjadi berhala patung yang terus stuck di level definisi dan tafsir tertentu gitu. Karena kalau kita tidak meluas, kita akan dalam tanda petik membatu gitu. Dan kalau membatu ya nggak kemana-mana gitu kira. Kang, Ya, saya mau nanya. Silakan. Di Al-Quran ini kan isinya kan full dengan perumpamaan. ya, Ya kan? Karena kadang itu benar, kadang bukan. ya, Terus saya mau nanya kan, jangan Allah itu kan ada dikit saja. ya. Nah, tapi saya mau nanya, Allah itu ada di surat Al-Fatihah. Dia bisa menyesatkan umatnya. Nah, maksudnya dalam dia itu bisa menyesatkan umatnya itu dalam kata apa itu menyesatkan gitu. Ya, coba ibu buka surat 2 ayat 26. Sok dibaca Bu. Al-Baqarah ayat 26. Ya bukan Allah menyesatkan sih, kitanya aja nggak mau diurusin sih sebenarnya. Karena banyak perumpamaan. Iya. Tapi ibu bapak maaf ya, maaf nih. Kita kan mau menuju satu titik namanya Allah, katakanlah mau menuju titik namanya kesadaran, oke? Iya, gitu. Oke? Ibu bapak mau lewat jalan sesat atau jalan benar, ujungnya ke sini juga kok. Tahu nggak? Karena hanya orang yang sesat yang tahu kalau dia sesat dan tahu kalau dia harus balik arah. Tahu nggak, Bu? Itu dirinya kita sendiri ya, Iya. kesadaran itu Iya. ya. Jadi ketika orang lagi menuju kepada kesesatan, ya dia lagi Bukannya Allah yang lo sesat dulu dah gitu. itu bukan semua tergantung Ya, pilihan orang kita. membaca, Iya. kalau Iya. nggak belajar, orang Iya. membaca karena Betul. itu full of perumpamaan. Betul. Sok baca dulu 226 ini. Sungguhnya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Seekor apa? Seekor nyamuk. Seekor apa? Seekor nyamuk. Seekor apa? Seekor nyamuk. Seekor apa? Oke. Boleh diulang, Bu? Ini makanya bingungnya kata-katanya. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Oke. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk. Tahan dulu. Membuat apa? Perumpamaan. Perumpamaan. Oke ya. Seekor nyamuk. Tahan dulu. Kenapa harus ada perumpamaan? Nah itu makanya. Contohnya ya sebagai contoh atau Kenapa harus ada analogi? Perumpamaan kan analogi. iya. Karena ini akan berlaku sepanjang zaman, betul nggak? Oh, Ya, oke. Maka ibu bapak kalau dengar kata-kata apa pohon bukan berarti hanya pohon yang itu gitu loh, Bu. iya makanya. Dia punya multi perspektif. Nah iya. Oke? Oke, sok lanjut dulu.
Adapun orang yang beriman, tahan. Adapun orang yang apa? Orang-orang yang beriman. Oke, tahan dulu ya. Berarti orang yang bisa menembus perumpamaan orang yang apa? Beriman. Beriman. Sekarang saya tanya, Jadi kalau nggak tahu. orang yang beriman tuh yang gimana? Nah itu ini kan ada beriman. Orang yang taat takwa, Bukan itu. yang taat pada Allah. Bukan. Orang yang beriman adalah satu, dia memiliki pengetahuan. Oh, pengetahuan.